pasang plus minusnya melalui MCB dan outputnya MCB masuk ke SCC, yaitu Solar Charge Control. Dan di Solar Charge Control ini ada gambar aki, dia turun lagi melalui MCB, baru masuk ke aki untuk pengecasan. Setelah aki, masuk lagi ke MCB dan masuk ke inverter. Setelah inverter, dia menghasilkan output 220 volt dan lebih aman harus memakai MCB. Jadi seperti ini gambaran sederhana rangkaian skema PLTS. Jadi supaya lebih ya, jumpa lagi channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi, yaitu cara kerja pembangkit listrik tenaga surya dan cara dasar membuatnya. Jadi untuk pemula bisa menambah pengetahuan ya, cara memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Oke, jadi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya cahaya matahari menjadi energi listrik. Cara kerja listrik tenaga surya ini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan komponen utama dari sumber energi. Ini adalah sel voltaik, jadi sel tersebut berperan untuk menangkap panas matahari yang nantinya akan diubah menjadi sebuah energi listrik. Ya, sobat-sobat, simak terus, kita langsung ke halaman berikutnya. Ya, jadi sel fotovoltaik seperti ini ya. Ini rangkaian solar panel. Jadi terdiri dari beberapa lapis, yaitu yang pertama bingkai, kedua kaca pelindung, dan ketiga enkapsulasi. Yang keempat ini adalah sel fotovoltaiknya, jadi yang menghasilkan tenaga listrik. Oke, dan bahan enkapsulasi juga ada lembar insulasi ya, backset dan kotak junctionnya. Ya, jadi fotovoltaik adalah teknologi yang mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Peralatan fotovoltaik berbentuk kumpulan sel surya yang disusun secara seri atau paralel dan disatukan menjadi modul surya. Nah, jadi di sini ya dijelaskan ya, fotovoltaik ada beberapa banyak dan dirangkai secara seri dan paralel sehingga dia menghasilkan tenaga listrik yaitu beberapa volt tergantung banyaknya dari sel fotovoltaik ini ya. Jadi arus yang keluar DC dan ditentukan oleh watt peak, berapa watt peak dia mempunyai besaran panel surya itu. Oke, lanjut terus. Dan di sini ya untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya, peralatannya yang dibutuhkan adalah yang pertama solar panel ya. Jadi harus ada solar panel, dan kedua SCC atau MPPT atau controller, yaitu seperti ini ya, dan banyak tipe atau jenis ya SCC-nya. Di sini saya ambil contoh yang banyak dipakai. Dan yang keempatnya adalah inverter. Jadi inverter juga bermacam-macam jenis dan mempunyai kapasitas beda-beda dari mulai 500 watt sampai 5000 watt. Dan sistemnya juga ada low frekuensi dan high frekuensi ya. Yang di contoh gambar adalah high frekuensi dan yang low frekuensi memakai trafo ya. Juga aki atau baterai ya, bermacam-macam aki, yaitu bisa pakai aki mobil, aki kering, atau aki khusus untuk PLTS seperti ini ya. Dan kapasitas juga bermacam-macam, ada sampai 50 ampere sampai dengan 200 ampere satu buah aki. Ya, lanjut terus sobat-sobat. Oke, di sini ya saya akan jelaskan yaitu fungsi peralatan PLTS. Jadi panel surya ya, fungsinya adalah mengubah sinar matahari menjadi listrik
Dan charger kontrol yang ini ya, dia berfungsi untuk pengisian daya baterai yang efisien atau beralih antara sumber daya yang digunakan, pengontrolan pemutus sumber energi mana yang akan digunakan sistem. Jadi fungsinya seperti ini. Dan baterai, yaitu yang gambar paling atas, diperlukan untuk menyimpan kelebihan listrik untuk digunakan nanti malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Dalam beberapa kasus tidak perlu menggunakan baterai, misalnya dengan sistem on-grid atau sistem yang menggunakan semua energi listrik dengan segera. Jadi seperti ini ya, ada yang sistem on-grid dan off-grid. Jika yang on-grid tidak memakai baterai, dia langsung terhubung dengan PLN. Ya, yang satu lagi inverter ya. Inverter itu berfungsi untuk mengubah arus DC panel surya atau baterai menjadi arus bolak-balik yang digunakan sebagian besar peralatan rumah tangga. Jadi fungsi inverter merubah arus DC dari aki 12 volt atau 24 volt atau 48 volt dirubah menjadi arus AC. Oke, jadi yang terakhir peralatan lainnya ya, yaitu kabel, koneksi, mounting, bracket, sensor, temperatur, dan lain-lain. Jadi 4 peralatan ini yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan PLTS. Ya, lanjut terus. Ya, di sini ya, saya akan eh, kasih harga ya, atau sebagai acuan jika Anda baru pertama mencoba atau penasaran dengan listrik tenaga surya, bisa melakukan eksperimen merakit listrik tenaga surya dengan peralatan dan bisa didapatkan di pasaran. Jadi di bawah ini ya adalah bahan dan alat serta perhitungan harga. Yaitu pertama panel surya ya, kira-kira yang kapasitas 120.000 WP, 120 WP seharga 530.000. Dan SCC atau PWM, Solar Charge Control, 30 ampere ya, harga sekitar 60.000. Juga aki atau baterai 12 volt, kapasitas 100 ampere hour, harganya kisaran 1,250. Dan inverter 2000 watt, harganya kisaran 400. Jadi harga bermacam-macam ya, tergantung dia punya merek atau brandnya juga. Juga yang terakhir kabel, koneksi, dan peralatan pendukung, kira-kira plus minus 200 ribuan. Ya, lanjut terus. Oke, jadi di sini ya, skema atau rangkaian PLTS-nya ya. Jadi di skema ini pertama adalah panel surya ya, 120 WP sebagai contoh sederhana. Dan dipasang plus minusnya melalui NCB. Dan outputnya NCB masuk ke SCC, yaitu Solar Charge Control. Dan di Solar Charge Control ini ada gambar aki, dia turun lagi melalui MCB. Baru masuk ke aki untuk pengecasan. Setelah aki, masuk lagi ke MCB. Dan masuk ke inverter. Setelah inverter, dia menghasilkan output 220 volt. Dan lebih aman harus memakai MCB. Jadi seperti ini gambaran sederhana rangkaian skema PLTS. Jadi supaya lebih aman ya, kita memakai MCB setiap keluaran output ya. Jadi jika ada short atau konslet, peralatan tidak mudah rusak dan dia akan MCB akan turun terlebih dahulu. Ya, sobat-sobat, jadi rangkaian skema PLTS, pengetahuan PLTS sampai di sini. Sharingnya atau berbaginya semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua.